Shalom, merdeka. Ya, kita bersyukur Tuhan karuniakan kemerdekaan kepada kita sekalian. Bahkan tak terduga kita ini tidak terasa, maksud saya sudah 80 tahun. Waktu yang cukup panjang. Dalam usia, kalau kita di sini ada yang 80 tahun? Udah 80 tahun? Wow. Jadi bisa menikmati dari awal perjuangan, ya. Bagaimana Indonesia pada waktu itu mengalami penjajahan dari berbagai bangsa, dan hari ini kita adalah orang-orang yang mendapat karunia untuk bisa menikmatinya. Peperangan kita bukan lagi melawan penjajah-penjajah secara fisik ataupun dalam kenegaraan, tetapi kita menghadapi juga potensi penjajah-penjajah secara roh yang ingin menguasai kehidupan kita, menundukkan kita kepada kekuasaan dan kedaulatannya, sehingga kita terbelenggu di dalam kuasa-kuasa yang seharusnya membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan, seiring dengan nuansa peringatan 17 Agustus, maka kita berbicara tentang tema hidup sebagai orang merdeka dan hidup sebagai history maker. Hidup sebagai orang merdeka dan history maker. Dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, firman Allah berkata 2-3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita ulangi sekali lagi 2-3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman Allah ini menyatakan hiduplah sebagai orang merdeka, orang yang bebas, orang yang tidak terbelenggu, orang yang bisa melakukan apa yang kita ingin kerjakan. Tetapi yang ingin kita kerjakan itu bukan untuk sebuah hal yang kita isi kemerdekaan dengan kejahatan, dengan sesuatu yang tidak bermakna, dengan menjadi hamba-hamba dosa. Tetapi kita yang sudah dibebaskan terlepas dari dosa itu, maka kita menjadi hambanya Allah, bukan hamba dosa. Karena itu yang kita kerjakan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, hal-hal yang berkarya memuliakan Tuhan. Jadi itulah makna daripada ayat ini yang mendorong saya dan saudara supaya kita menggunakan kemerdekaan yang kita peroleh itu untuk sesuatu hal yang terbaik. Hari ini kita bersyukur karena kita merayakan 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan dan juga hasil perjuangan yang penuh pengorbanan tentunya. Tapi kemerdekaan itu bukan hanya soal terbebas dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga hidup merdeka dari belenggu dosa, dari rasa takut, dari kutuk dosa yang ada. Nah, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan karena itu seharusnya dan sepatutnya kita juga mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan serta mengisinya dengan sesuatu makna kehidupan yang dapat terus memuliakan Tuhan. Kemerdekaan dalam perspektif Alkitab memiliki makna yang pertama bahwa kita menyadari Kristus Tuhan yang telah menebus dosa kita, membebaskan kita. Kristus membebaskan kita. Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi karena Kristus sudah memerdekakan kita, Tuhan ingin bahwa kita tahu kita benar-benar merdeka. Maka kutuk dosa itu sudah dipatahkan.
sudah dikalahkan dan kita tidak hidup dalam kutuk dosa. Kita tidak hidup di dalam sebuah hukuman yang ditetapkan sebagai upah dosa adalah maut. Tetapi kita beroleh kasih karunia oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Dulu kita hamba dosa sebelum kita ditebus, sebelum kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Kristus membayar harga itu dengan darahnya. Terjadi pertukaran bahwa seharusnya kita yang dihukum, tetapi Kristus menanggung hukuman akibat dosa kita. Kemerdekaan sejati tidak bisa diberikan oleh politik atau negara. Hanya Kristus yang memberi kemerdekaan sejati dari dosa dan maut. Dan kita karenanya hari ini patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita diingatkan bukan saja merdeka bangsa ini, tetapi hidup kita juga merdeka dari potensi menerima hukuman maut. Yang kedua, bahwa makna dari kemerdekaan dalam perspektifnya Alkitab, bahwa kemerdekaan yang kita sudah dapatkan itu wajib atau harus dijaga. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, perhatikan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita benar-benar sudah dimerdekakan Tuhan, maka iman kita harus tetap teguh di dalam menghadapi berbagai cobaan yang ada di dunia ini, dan kita tidak ingin lagi diperhamba oleh kuasa-kuasa lain selain daripada kuasa Roh Kudus. Seperti bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, maka saya dan saudara harus mempertahankan kemerdekaan rohani yang kita peroleh karena kita telah ditebus dengan harga yang telah lunas dibayar. Kita ingin tidak lagi hidup dalam kompromi dengan si iblis, tidak lagi berkomunikasi dengan iblis, tidak lagi hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan lama sebelum kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang benar-benar beriman. Pada akhir ini kita bisa melihat banyak orang Kristen yang masih juga hidup katanya beriman sebagai orang percaya, tapi masih memiliki keyakinan-keyakinan nenek moyang. Dan itu seharusnya tidak demikian. Kita menduakan Tuhan, kita tidak bebas dengan iman percaya kita bahwa kita ini orang-orang yang sudah merdeka, terlepas dari semua hal tahyul-tahyul dari kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang lalu. Banyak orang masih terikat dengan itu. Anda pergi ke kuburan, di persimpangan Anda harus buang sesuatu. Supaya katanya setannya nggak ngikutin kita. Betul nggak? Masih, kepercayaan itu masih ada kok. Ya, ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang lain. Saudara datang pergi ke kubur, saudara berkata, saudara bercakap-cakap. Padahal ngomong sama siapa? Itu kan praktek-praktek yang masih kita jalankan. Ada banyak praktek yang lain kok. Ya, tapi dikatakan di sini Galatia 5 supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka dari ancaman-ancaman yang lain. Oh, kalau enggak kayak gini kamu begini. Oh, kalau enggak. Orang Kristen atau orang percaya tidak boleh lagi seperti itu. Nah, yang ketiga maknanya untuk kita di situ kemerdekaan itu berarti kita hidup mengabdi. Kemerdekaan yang kita miliki itu adalah kehidupan yang telah berpindah dari terbelenggu, dari keterikatan menjadi orang yang bebas merdeka dan mendedikasikan kehidupan kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu nilai-nilai kehidupan yang bermakna dan memuliakan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 diingatkan kembali dari ayat yang tadi sudah kita baca. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Kita punya kebebasan dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan hari ini yang menjadi milik kita secara fisik dunia. Tetapi seringkali kita menyalahgunakan kemerdekaan dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kita percaya bahwa segala sesuatu kita datang dengan telanjang. Kita datang tidak punya modal. Kita datang tidak punya apa-apa. Kita datang tidak bawa apa-apa. Tetapi sekarang kita sudah di usia yang sekarang kita ada. Kita memiliki sesuatu. Sesuatu sebagai orang yang percaya, tentu ada orang yang meyakini dan tahu diri kepada Tuhan. Semua adalah titipan, semua adalah kasih karunia, dan tidak ada sesuatu yang bisa saya peroleh kalau tidak dikaruniakan dari surga. Nah, karena itu maka kita harusnya menggunakan segala yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kebebasan yang Tuhan beri kepada kita untuk menentukan apa yang kita mau lakukan atau perlakukan atas semua hal yang kita miliki itu. Tetapi biarlah semua hal itu kita gunakan hanya dengan satu motivasi. Saya ingin mengabdikan hidup bagi Tuhan. Saya ingin menggunakan segala potensi, segala perlengkapan yang Tuhan beri dalam hidup saya. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan bahwa semua ini akan saya kembalikan bagi hormat kemuliaan namanya. Bukan hanya menyalahgunakan untuk diri kita. Orang-orang yang diberikan kelengkapan, contoh di kantor, dia dilengkapi dengan berbagai fasilitas, dengan kendaraan, dengan yang lainnya. Dan tentunya dengan kebebasan kewenangan yang dia miliki, maka tentu dia sepatutnya menggunakan kesemua itu demi kepentingan perusahaan, bukan demi kepentingan pribadi. Betul nggak seharusnya begitu? Begitupun juga hidup kita. Begitu juga dengan para pejabat yang dipercaya, ya, para petinggi, pemerintah, aparat, ya. Tadi saya ada sedikit dengar di di YouTube kali ya, yang setel Lili, saya itu setel, saya ngelihat itu ada biasa ya, Gubernur Jawa Barat sekaligus YouTuber yang ngetop begitu. Jadi ada satu anggota yang pakai seragam polisi, tapi sebenarnya dia bukan polisi, orang biasa, begitu. Dan itu seharusnya tidak boleh, gitu kan? Karena ketika orang sudah pakai pakaian itu, secara apa hukum dia memiliki kewenangan. Tapi orang yang kemudian memiliki kewenangan tapi sebenarnya nggak berwenang, namanya menyalahgunakan, betul nggak? Menyalahgunakan. Atau orang yang sebenarnya sudah punya kewenangan tapi menyalahgunakan kewenangan itu untuk dirinya sendiri, itu yang namanya penyalahgunaan kewenangan. Nah, kita punya kewenangan. Kita diberikan tubuh yang sehat, punya kemampuan bisa begini begitu. Dan apa yang kita gunakan dengan kemampuan yang kita miliki? Kita masih bisa bersuara. Ada orang-orang yang suaranya begitu bagus. Bisa nyanyi luar biasa. Tapi apakah orang-orang yang punya suara begitu bagus, dia memuliakan Tuhan, memuji Tuhan? Ada orang yang punya kemampuan lebih. Apakah dengan kemampuan yang lebih dia bisa juga memuliakan Tuhan? Kalau baca di Hosea, menyedihkan. Hosea menyebut, engkau membangun rumahmu sendiri. Tapi rumah Tuhan dibiarkan terlantar. Banyak orang membangun dirinya sendiri. Tapi mari kita belajar. Kemerdekaan dalam perspektif Alkitab memiliki makna hidup mengabdi. Nah, kita yang sudah dimerdekakan, para pejuang berjuang, memberikan kemerdekaan buat kita. Maka generasi selanjutnya untuk mengisi kemerdekaan itu, biarlah kita mengabdikan diri. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita juga bisa mengabdi bagi bangsa ini. Kita lihat bangsa China digembleng sedemikian luar biasanya, sampai rasa nasionalismenya begitu tinggi. Satu ketika saya orang keturunan Chinese kan, orang Indonesia pergi tugas ke Jepang. Waktu saya kunjungan, saya sempat ditolak. Saya cuma di depan doang. Saya pergi kalau nggak salah ke Epson. Kami memang punya customer global besar. Jadi saya kunjungan ke beberapa
perusahaan-perusahaan yang ternama dan juga ke pabrik. Waktu saya ke Epson Jepang, saya cuma di depan. Mereka nggak terima saya, orang Indonesia. Pada waktu itu orang Indonesia memang nggak dapat sambutan yang baik. Tapi kawan Cina saya ini, kawan Jepang saya yang mendampingi saya pada waktu pergi, dia berkata, ini Paulus orang Indonesia Chinese begitu. Yang terima saya orang Jepangnya Jepang Chinese juga. Jadi rupanya nasionalisme antara Chinese dengan Chinese tinggi. Setelah dia tahu saya orang Chinese, begitu Indonesia Chinese, maka mulai welcome. Saya diterima, diajak masuk ke dalam. Begitu. Saya pernah juga di imigrasi. Dulu nama saya 3. Masih ada Paulus Pujianto Tan. Nama setannya ada. Begitu. Mama saya itu Tan Tekmoy begitu kan. Namanya Chinese. Jadi waktu saya ngantri di Hong Kong, itu saya udah di depan, harusnya udah di imigrasi. Tapi dilihat namanya Paulus Pujianto orang Indonesia, disuruh mundur dulu. Balik ke belakang, mama saya disuruh ke depan. Nasionalismenya sangat tinggi sekali dari situ. Kemudian gue pikir ya, dulu kan masih zaman Pak Soeharto. Kalau kayak gini saya agak repot nih. Akhirnya saya minta urus lagi, saya ajukan ke pengadilan, nama Tan dihilangkan. Jadi saya Chinese-nya sudah tidak ada, saya murni Indonesia. Jadi sekarang marganya Pujianto. Jadi anaknya Pujianto gitu. Ya gara-gara ini Cina nanggung, ya kan? Gua ke Cina kagak diterima, di Indonesia juga repot kan? Indonesia Chinese kan namanya minoritas. Akhirnya di sini salah, di sana salah. Begitu. Oke, kembali lagi kepada apa yang kita mau sampaikan. Nah, nilai-nilai kemerdekaan yang harusnya kita dapatkan atau kita jalani adalah yang pertama, bicara tentang kemerdekaan bagi orang percaya, ada makna nilai yang harusnya kita miliki sebagai orang yang merdeka, yaitu kita bisa belajar dari para pahlawan terlebih dahulu. Ya, mereka memiliki nilai pengorbanan di dalam hidupnya. Kemerdekaan Indonesia itu dibayar dengan nyawa para pejuang. Mereka tidak berpikir tentang hidup dan matinya. Mereka tidak mempertahankan hidup saja, tetapi dia bahkan mempertaruhkan nyawanya demi supaya Indonesia bisa merdeka. Nah, Kristus juga demikian. Keselamatan kita dibayar dengan nyawa Kristus. Di tengah-tengah aniaya dan kemudian tantangan martabat daripada Yesus, tapi Yesus tetap membiarkan dirinya tergantung, membiarkan dirinya dicaci maki, membiarkan dirinya diolok-olok, dan dia tetap berada di sana mengabaikan semua hinaan yang diterimanya untuk menebus saya dan saudara. Itu bicara pengorbanan. Nah, hidup kita sekarang seharusnya dipakai untuk sebuah tujuan yang mulia, bukan yang sia-sia. Kalau para pahlawan telah berani mengorbankan sesuatu kehidupannya, kalau Kristus telah mengorbankan kehidupannya buat kita, apakah kita juga berani berkorban di dalam mengisi kemerdekaan yang kita peroleh dari orang-orang yang telah berjuang memberikan kemerdekaan itu. Nah, nilai yang kedua yang harusnya kita miliki dari kemerdekaan itu adalah bukan cuma pengorbanan, tetapi juga adalah persatuan. Persatuan. Tidak akan mungkin kemerdekaan terjadi dengan perjuangan individu pribadi per pribadi. Justru orang-orang terpanggil. Mereka terpanggil bersama-sama. Para ibu-ibu di rumah, kalau kita lihat film lama perjuangan kemerdekaan itu, merebut kemerdekaan, membebaskan diri dari para penjajah. Ya, orang-orang yang di rumah mensupport dengan memberikan apa yang ini. Mereka tahu ketika bapaknya pergi meninggalkan rumah, mungkin tidak akan kembali.
Mereka tidak kenal satu yang lain, tetapi ketika para pejuang itu di dalam keadaan kelaparan, para ibu-ibu dari berbagai tempat kemudian menyiapkan makanan untuk memberikan support kekuatan buat mereka. Bicara tentang persatuan. Di antara semua bangsa, kita bisa lihat bangsa mana yang persatuannya begitu kuat. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Bangsa itu bisa cepat maju. Di Indonesia kita terdiri dari berbagai suku, betul ya? Suku mana yang paling hebat? Dari sisi nilai persatuannya mana yang paling hebat? Suku Cina? Chinese? Tidak. Mana yang paling hebat? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu? Apa tadi? Hah? Batak. Batak jangan dilawan. Satu disenggol itu. Habis itu. Itu Batak beneran. Luar biasa. Dulu saya gak ngerti. Ketika saya beberapa kali kan tugas ke Medan. Kepala cabang Pak Selitonga Batak. Selitonga itu ada generasi keberapa gitu kan. Ketika mereka ketemu sama Selitonga yang lain. Ya, oh kamu dari generasi keberapa? Mereka punya urutan. Luar biasa. Silsilah mereka harus tahu. Kamu keturunan generasi berapa? Itu kalau mereka menikah aja udah harus luar biasa itu. Ya, pakai adat, kalau udah pakai adat Batak, oh repot ya. Repot ya. Biayanya juga tinggi ya. Pakai kaki babi nggak? Apa muka apa tuh? Kepala babi gitu ya. Itu Batak luar biasa. Persatuan. Ini kalau kita bersatu, kita ini harusnya disatukan. Kita itu ada dalam satu tubuh Kristus. Kristus memerdekakan kita, menebus kita. Semua orang yang percaya kepada Dia diberi kuasa untuk bisa menjadi anak Allah. Kita masuk dalam keluarganya Allah. Tetapi kita sebagai keluarganya Allah, dalam Tuhan kita bersaudara, tapi rasa persaudaraan kita kadang-kadang masih kurang belakangan ini. Dulu cukup kental. Saya ketika tugas beberapa waktu yang lalu masa kerja itu kadang kan banyak ke luar negeri. Ketika saya ke Singapura waktu itu kita ketemu karena kita ada di berbagai negara, ada event tertentu pada waktu itu kami ketemu semua dari berbagai negara. Kami ketemu. Dan ketika saya ada di Singapura pada waktu itu ada satu orang Singapura rekan sama dalam event itu. Dia namanya Nelson kalau nggak salah, itu saya nggak ingat ya, lupa persis namanya. Orang Kristen. Dan saya sama dia cuma hubungan pekerjaan aja. Tapi ketika event tersebut dan kita lihat ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, kita berdua punya misi. Kita menangkan dia yuk gitu. Jadi kita bersatu. Akhirnya kita bicara dan berdoa bertiga. Saya dengan teman yang saya nggak akrab sebenarnya dari negara lain. Kemudian kami menginjil untuk meyakinkan dia percaya Yesus. Dalam Tuhan kita bersaudara. Nah, rasa persatuan itu harus dipupuk. Kalau jemaat di sini aja komunitas yang paling kecil, kita gerejanya nggak gede kok. Ada nggak kekuatan persatuan itu di dalam kita? Unity. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Enggak gitu kan. Bercerai kita lemah. Kan? Lidi cuma kalau individu satu-satu, walaupun mereka banyak, kalau dia tidak bersatu, sulit untuk cepat membersihkan. Tetapi ketika yang satu-satu tadi bersatu, itu memiliki daya kekuatan yang lebih, yang disebut dengan sinergi. Seekor kuda menarik beban yang besar. Berat baginya. Tetapi ketika dua ekor kuda disatukan,
itu akan lebih punya kekuatan. Jumlahnya nggak cuma 1+1 jadi 2, tetapi jumlahnya lebih dari 2. Begitupun kehidupan kita. Yuk, nilai kemerdekaan itu buat kita orang percaya harus ada pengorbanan, harus ada persatuan. Yuk kita satukan hati bersama-sama, baik dalam komunitas kecil, mulai dari keluarga. Keluarga bersatu, gereja bersatu, komunitas lain bersatu, bangsa ini bersatu, bangsa-bangsa lain bersatu, maka semua jadi baik. Jemaat Tuhan harus menjadi teladan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Dan kita harus menjadi orang yang berbeda. Perlakukan pembantu kita bukan seperti cuma sekedar jabatan tuan dengan bawahan. Tetapi perlakukan dia seperti manusia sesama kita. Kita makan yang enak, kalau bisa kasih kesempatan dia makan yang enak. Kalau pembantu yang ditugaskan jaga Rafael, seperti suster, padahal dia pembantu. Apa yang kami makan, dia makan. Ketika kami ke restoran, apa yang kami pesan, dia bebas mau pesan apa. Kita nggak bilang, kamu jangan duduk sama semeja dengan kita. Kita nggak pesanin dia nasi uduk dulu dari bawah. Tapi kita pesan apa, kamu mau pesan apa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kita bisa dibedakan dari banyak status sosial. Tetapi maknanya harusnya kalau kita mau membangun, mengisi kemerdekaan, Indonesia harusnya bersatu. Kita harusnya bersatu. Dan itulah doa kita kan. Indonesia seringkali kan dipecah belah. Karena kepentingan masing-masing. Yang bisa faktor menyatukan itu adalah kepentingan kok. Ketika sebuah kepentingan bisa disatukan, sama kepentingannya. Orang-orang bersatu. Dulu dia bisa jadi oposisi. Sekarang bisa koalisi. Betul nggak? Partai politik. Nggak ada yang kekal. Kenapa? Ketika kepentingan dia sama, maka dia bersatu. Saudara, kepentingannya kalau masing-masing punya kepentingan, kita nggak bakal bisa bersatu. Kepentingan kita tetap satu. Yesus. Kita disatukan oleh Yesus. Karena itu dalam Tuhan kita bersaudara. Dan karena kita punya kepentingan sama, bagaimana Tuhan dimuliakan. Baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik dalam pekerjaan, baik dalam banyak komunitas yang lainnya. Maka kita bersatu, bekerja sama supaya maju. Kalau umat jemaat di sini bersatu, punya persatuan, segala yang kita kerjakan pasti semuanya baik. Lancar semua. Tapi kalau enggak, ada orang-orang yang merasa, aduh aku nggak didukung. Oh kalau aku kok nggak di ini dan sebagainya. Itulah iblis. Itulah penjajah. Kita merdeka tapi sebenarnya kita tidak merdeka. Banyak kita dipecah belah. Diadu domba. Terjadi kesalahpahaman. Kan dulu kan begitu. Paling mudah memecah belah itu kan. Paling mudah membuat orang lemah ya dipecah belah kan. Apa itu istilahnya dulu apa itu? Gitu kan? Jadi itu yang di strategi penjajah selalu. Kita diadukan berhadapan. Padahal kita mengerti. Kan kemarin saya sudah sampaikan. Musuh kita, lawan kita bukan darah dan daging. Tapi penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat. Pemerintah-perintah itu. Ya. Jadi karena itu kita sadar. Yuk kita punya nilai persatuan. Yang ketiga, seharusnya kita punya nilai pengabdian. Pejuang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan hidupnya
demi kemerdekaan bangsa, maka sepatutnya kita pun harus rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan kepentingan orang lain, supaya Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, dalam berbagai hal upaya yang dilakukan gereja ini, saya berharap jemaat mendukung, karena hanya dengan itu kita bisa maju. Tapi kalau tidak, dan yang saya pastikan, semua saya sebagai gembala, kalau kita tetapkan program, kita tetapkan kegiatan, kita tetapkan apa yang kita kerjakan di gereja ini, cuma satu, semata-mata, bukan untuk pribadi, untuk Tuhan. Kalau mau pribadi, nih demi Tuhan yang hidup saya ngomong di atas mimbar, mungkin lebih baik saya tinggalkan jabatan ini untuk menata kehidupan yang lebih baik. Saya punya background sekuler yang cukup baik. Tapi semua saya tinggalkan hanya untuk mengabdikan sisa hidup saya bagi Tuhan. Dan saya berharap semua upaya yang ingin dilakukan demi gereja ini bisa lebih baik. Semoga bisa didukung dengan masing-masing punya jiwa untuk bisa mengabdi bagi kemuliaan Tuhan. Yuk, untuk bisa mengabdi itu, mari kita jadi orang yang memiliki mentalitas pembuat sejarah. Saudara kenal, tahu, ketika kalau ditampilkan gambar Soekarno, siapakah ini? Maka saudara bilang, ini presiden atau proklamator kemerdekaan Indonesia. Ketika seorang perempuan, Raden Ajeng Kartini ditampilkan, saudara kenal, ini siapa? Ini R.A. Kartini. Kita tahu siapa dia, kita bisa menyebutkannya. Betul? Betul. Kita tahu orang-orang yang telah berkontribusi dan sejarah mencatat itu. Ada seorang perempuan yang berdosa, bukan orang terhormat hidupnya. Tapi dengan dia memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang harganya itu senilai dengan upah 1 tahun. Dan diminyakinya Yesus dengan minyak narwastu harum semerbak. Bahkan murid-muridnya saja menjadi gelisah. Mereka protes, kenapa ini pemborosan. Tapi Yesus terkesan. Perbuatan yang gak pernah dia lakukan oleh orang-orang. Bahkan dia bilang murid-murid Yesus, lu protes gini, kalau lu mau sebenarnya orang miskin ada kok kamu mau. Tapi buktinya kamu gak lakukan apa-apa buat mereka. Kenapa kalau ada orang yang mau melakukan lebih daripada itu, kamu cuma bisa mengkritiknya. Maka kesan Yesus atas wanita ini, dia sudah melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dia sudah melakukan yang baik. Maka di mana saja Injil ini diberitakan, maka apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tercatat di Alkitab, kalau tidak dia bisa jadi punya mental pembuat sejarah, yang bisa melakukan terobosan, yang berani melakukan pengorbanan luar biasa, dengan pengabdian ya luar biasa. Berani melakukan yang tidak umum dilakukan orang lain. Itu memberi sebuah kesan yang luar biasa. Kita kenal mereka-mereka yang sedang dan sudah berbuat banyak untuk kita. Pertanyaannya balik, mereka kenal kita enggak? Kenapa tidak? Karena kita tidak berkontribusi atas hidup mereka. Kenapa kita kenal mereka? Kita tahu mereka telah berkontribusi atas hidup kita. Karena kita hidup di era kemerdekaan. Mereka bagian yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Jika saudara ingin sesuatu diingat terkesan, siapapun juga. Tentu kalau ada orang yang terkesan berbuat sesuatu, saudara pasti bisa mengingatnya. Dan pasti bisa menyebutkannya. Oh, dia telah banyak berjasa dalam hidup saya. Dia sudah banyak bantu saya dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak berbuat apa-apa, kesan kita apa? Begitulah kita harusnya
Baik di keluarga juga sama. Begitu loh. Kesan apa yang kita mau tinggalkan setelah kita sudah tidak ada. Bahkan selagi kita masih hidup. Apa kata orang tentang kita? Kita lihat contoh-contohnya Daud. Daud. Kenapa Daud bisa masuk dalam catatan? Padahal dia cuma seorang gembala. Gembala kecil kok, dombanya nggak banyak. Tapi masuk dalam sejarah. Bahkan dipakai Tuhan untuk bisa menurunkan Al-Masih. Karena ini punya mentalitas pembuat sejarah. Sementara rakyat bangsa Israel itu menghadapi Goliat yang gagah perkasa. Dari para prajurit, orang-orang hebat, perwira tinggi sekalipun, panglima bahkan raja, takut bahkan mereka lari meninggalkan Goliat. Mempermalukan nama Tuhan. Mereka sudah disertai Tuhan dengan kemenangan setiap peperangan. Tapi ketika berhadapan dengan Goliat, mereka menjadi takut dan gentar. Ada banyak orang yang keluar dari gereja, kemudian mencari tempat yang lebih nyaman lagi buat hidup mereka. Yang besar makin besar, yang kecil makin ditinggalkan. Itu bukan mental pembuat sejarah. Tapi Daud hadir. Dia bukan exit, tapi dia eksis. Dia ada, dia hadir. Di tengah-tengah situasi yang membutuhkan orang yang bisa membuat sejarah. Esther juga begitu. Awalnya dia nggak mau. Tapi Mordekai ingatkan. Jangan kira kau bisa selamat atas dirimu sendiri. Tapi Esther akhirnya dia berani bayar harga. Dia tahu resikonya apa. Tapi dia lakukan itu. Namanya tercatat dalam sejarah. Nehemia juga begitu. Tembok Yerusalem dibiarkan puluhan tahun terlantar. Para nabi terlebih dahulu yang lalu sebelumnya juga nggak berhasil untuk membangun tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem tetap menjadi reruntuhan. Karena orang tidak peduli. Orang cuma pikir kenyamanan hidup dirinya. Tapi Nehemia bukan orang hebat. Dia bukan nabi. Dia bukan imam. Dia cuma juru minuman. Pelayan raja. Tapi hatinya ketika tahu tentang tembok Yerusalem. Menjadi gelisah. Memikirkan siang dan malam. Membuat dia menjadi sedih kenapa itu tetap jadi reruntuhan. Jiwa patriotismenya memanggil dia untuk melakukan sesuatu. Saudara, GB Gunung Sahari, berapa usianya? GB itu lahir di tahun 1970, sekarang 2025, itu udah berapa tahun? 55. Ya, 55 matematikanya ya. Ini gereja ini sebelum GBI-nya ada. Dari gereja Bethel Injil Sepenuh atau Gebis. Jadi lebih tua dari GBI. Speed Plaza begitu nongol. Dulu cuma berapa orang. Pernah sempat datang ke gereja ini nyumbang 5 juta. Langkah iman dia. PDKT. Tapi dia sudah bisa bangun. Itu Wisma, apa itu namanya? Persaudaraan atau apa? Berapa nilainya? Saya bicara dengan penatua Abalov yang saya angkat menjadi bagian penasehat di kepengurusan saya PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia Jakarta Pusat. Karena saya dapat kepercayaan jadi ketua. Dulu dia
tidak ingin berorganisasi seperti itu. Saya telepon, saya hubungin, Pak Lukas bantu saya jadi penasehat, mau. Akhirnya dia bersedia. Kami sempat beberapa kali memakai ruang untuk rapat pengurus dan kami berbicara tentang banyak hal. Dan saya tahu gereja itu dibangun nilainya sangat besar. 70 M. Bisa? Bisa. Karena orang-orang bersatu. Mentalitas pembuat sejarah. Nehemia akhirnya mampu membangun tembok Yerusalem cuma dalam hitungan hari. Sesuatu yang mustahil. Tapi jika itu bersatu. Bersatu itu enggak cuma, semuanya mudah, gampang, enggak. Nehemia mengalami orang-orang, bupati-bupati, orang-orang yang seharusnya mendukung malah menghalang-halangi. Tetapi maju tak gentar, membela yang benar. Harusnya kita juga begitu. Jangan takut, jangan gentar. Yuk bersatu padu. Bangun demi Tuhan, bukan demi siapa-siapa. Demi Tuhan. Ini rumah Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, ini semua milik Tuhan. Nanti satu ketika saya tampilkan renungan dalam bentuk pertanyaan. Walaupun saya sadar itu mungkin tidak mengubah apa-apa. Nah, mari selanjutnya kita lihat bahwa ciri-ciri pembuat sejarah secara singkat sebagai penutup. Yang pertama, orang-orang yang punya mentalitas mental. Sekali lagi gereja Bethel Indonesia Gunung Sahari. Problemnya ini orang-orang pinter loh. Pinter di sini. Kita kecil-kecil cabai rawit. Beneran. Saya akui. SDM kita nggak jelek kok. Ini orang pintar, orang-orang hebat. Dari dulu tuh kita, orang ada yang bilang begini, orang Gunung Sari, GB Gunung Sari cuma karunianya pencetak doang gitu loh. Jadi udah dicetak, orangnya ini keluar. Dulu saya sempat kesel. Anak buah saya cetak jadi orang hebat. Terus departemen lain ngambil orang-orang saya. Tapi karena saya nggak kuasa, bos setuju. Cuma saya bilang aja, kok orang yang bagus saya udah cetak. Dari dia baru, karyawan baru saya udah jadi bagus, sukses. Kenapa dipindahin, diambil ke departemen lain? Ini yang buat saya berdiam diri. Bos itu cuma bilang, saya tahu kamu pencetak orang. Jadi bosnya nilai saya bisa mencetak orang. Dari sales bisa sampai sekarang ada di luar-luar itu paling tidak punya jabatan manajer, ada yang jadi direktur. Ada juga satu anak buah perempuan saya, dia punya jiwa berani. Sekarang dia kerja di Dubai. Kalau mau tanya tentang saya nggak usah cerita. Lu tanya sama orang-orang ini. Dia bisa cerita tentang saya. Siapa saya? Saya di dunia sekuler bisa berhasil mencetak orang. Tapi saya gagal di tempat ini. Di pekerjaan saya bisa gunakan power. You nggak ikut saya, you nggak naik gaji, you nggak naik jabatan. Di sini sukarela. Orang mau, nggak mau, ya terserah. Disinilah kita jiwa patriotis kita tidak ada. Dari selnya kita. Saya cuma bilang sama anak buah saya, bantu saya untuk bantu kamu. Artinya kalau kamu mau naik gaji, bantu saya untuk promote kamu. Kalau saya tugasnya bilang sama bos dia kerjanya bagus, kasih dia gaji naik. Tapi jangan saya bilang kamu bagus, tapi kelakuan kamu gak bagus, betul gak? Jadi kamu harus tunjukkan kamu bagus, karena saya pasti ngomong dia yang bagus-bagus tentang kamu.
Itu bos yang benar. Jangan bos yang benar punya anak buah, dia bilang ini jelek. Kasihan tuh anak buah, kalau bukan atasannya yang kasih belain dia, siapa lagi? Betul nggak? Nah begitu juga kan, saya berharap, saya lapor Tuhan, dia bagus lu Tuhan. Ini bagus lu Tuhan, berkati dia Tuhan. Limpahi segala yang baik Tuhan. Tapi saudara, yang saya doakan, saya doa tuh kalau doa lama, paling cepat setengah jam. Saya suka sebut nama-nama. Apalagi majelis, pasti saya sebut nama-namanya. Satu-satu. Suka nolong, terpanggil di situasi yang sulit, bukan yang sudah mapan. Ini gereja ini mengalami banyak hal. Disinilah saudara bisa jadi pembuat sejarah loh. Punya belas kasihan dan kepedulian sosial yang tinggi. Berani bayar harga, berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Dan kehadirannya berdampak jadi berkat. Saudara punya kesempatan jadi orang yang menorehkan sejarah di GBI Gunung Sahari. Yang kedua, yaitu ciri-ciri orang yang pembuat sejarah, di mana aja. Ini gak cuma bicara tentang di gereja, tapi di mulai komunitas paling kecil aja di keluarga, gitu loh. Kita nggak, lu lah ini tugas lu, inilah tugas. Kita punya panggilan pribadi. Itu ya harusnya. Yang kedua, kita orang yang jadi pencipta, bukan penikmat loh. Itu pembuat sejarah, suka berkarya kreatif, inovatif, bukan penonton dan kritikus ya, yang cuma bisa kritik, yang bisa cuma protes, yang bisa cuma ini, yang cuma jadi penilai. Tapi bisa memberikan solusi. Kalau kamu tahu ini nggak bagus, terus solusinya apa? Apa yang sudah kamu lakukan karena kamu sudah lebih tahu duluan. Yang dibutuhkan itu. Mau gereja ini maju, kamu bisa. Kamu tahu harus gimana. Apa yang sudah kamu lakukan dengan kamu sudah tahu. Harusnya seperti itu. Kita ini punya mental pencipta seperti Yesus. Yesus itu pencipta. Dia bukan penikmat. Suka tantangan, berani meninggalkan zona nyaman, punya inisiatif, bukan menjadi follower. Mental kita itu bukan cuma ngikut, kemudian di gereja ini begini loh, di gereja ini begitu loh. Kita cuma ikut-ikutan, tapi kita bukan pengikut. Kita harus jadi orang yang di depan, leader. Bisa memberikan keteladanan. Saya punya mentalitas itu di kantor. Saya sebelum ada layanan online lewat telepon, saya berinisiatif banyak hal yang lain. Dulu saya di kerja, saya punya inisiatif untuk penghematan biaya yang sekian besar. Kemudian bos saya cari saya, mana Paulus, mana Paulus. Kenapa dia cari saya? Karena saya memberikan inisiatif solusi bagaimana pemotongan penghematan biaya perusahaan secara operasional. Jika saudara juga bisa memberikan jadi orang yang solusi buat gereja, buat di rumah, buat di mana komunitas kita, saudara adalah orang yang dibutuhkan. Yang ketiga, jadi orang yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi. Kita bersifat membangun bukan melemahkan. Mulai sekarang setidaknya yuk jadi orang yang gak melemahkan orang lain. Di mana aja, mau di rumah, mau di gereja, mau di kantor, di mana aja. Jadilah orang yang bisa memberikan penguatan, membangun bukan melemahkan. Membawa pengaruh baik bukan juga yang sebaliknya pengaruh buruk. Pemberi semangat. Dan mampu bisa membuat orang lain itu yuk ikut supaya bisa mensupport yang baik. Bukan memengaruhi orang supaya malah jadi tidak mendukung dan lain sebagainya. Itu seharusnya. Dan yang punya keempat itu cirinya dia punya visioner.
punya visi misi yang jelas, jiwa besar jadi teladan, dan fokus kerjakan tugasnya dengan baik. Apa yang dipercaya itu menjadi tanggung jawab saudara. Dan terakhir, yuk, orang ini pasti dia berkarakter baik, punya kerohanian yang baik, punya kehidupan doa. Saudara tidak bisa menjadi orang yang punya mental history maker kalau saudara bukan orang yang suka berdoa dan tidak hidup dalam doa. Saudara adalah orang yang beriman dan hidup melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Baru saudara bisa jadi history maker. Punya hati yang tulus murni, semua dilakukan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Kemudian saudara adalah pekerja keras, tekun, gigih, tidak mudah menyerah. Maka bisa jadi pembuat sejarah. Nah, langkah praktisnya adalah ini aplikasinya. Kenali panggilan kita dan talenta kita. Setiap orang punya keunikan. Kita tidak sama. Tapi ketika saudara tahu saudara punya kelebihan di sini, gunakan kelebihan itu untuk bisa berkontribusi yang baik. Kedua, nggak perlu repot-repot yang terlalu idealis banget kayak apa. Mulai dari lingkungan terdekat, ubah keluargamu. Jadikan satu keluarga punya nilai tadi. Ada 3 nilainya apa? Pengorbanan. Kedua apa? Persatuan. Ketiga adalah pengabdian. Adakah 3 nilai ini dalam kehidupan yang kita aplikasikan? Apakah anggota-anggota keluarga kita sudah diajar nilai-nilai ini? Sehingga kita bersatu dan sama-sama untuk bisa membuat sejarah baru. Kemudian berani berbeda demi kebenaran. Punya prinsip yang benar. Punya prinsip yang baik. Nggak peduli orang ini. Berani berbeda. Bahkan bukan jadi orang yang biasa. Kebanyakan, oh yang lain mah nggak begini, saya nggak berani kayak gini-gini. Loh justru dia nggak mau, dia nggak berani. Lu jadi contoh. Jangan menunda. Banyak pembuat sejarah mulai bertindak saat masih muda kok. Di tengah situasi yang sulit kok. Jangan tunggu yang semuanya baik. Semua tersedia, semua disupport. Justru kita merintis. Saya hadir di perusahaan yang saya sudah 26 tahun dulu kerja. Saya hadir di situasi IT-nya masih belum ada apa-apa. Kami kerja di perusahaan yang cuma ada 2 komputer IBM kuno. Saya bukan orang hebat dulu. Tapi saya belajar tentang komputer di masa yang lalu. Saya merintis IT-nya. Saya rintis program. Saya belajar program. Saya belajar bahasa mesin. Saya buat sesuatu yang berbeda. Sampai akhirnya saya diangkat untuk pegang IT. Sampai urusan IT-nya perusahaan dan IT-nya bos di rumah pun saya urus. Saya kerjakan. Saya bukan orang IT. Terus kemudian saya bukan orang yang kayak gimana. Tapi saya jadi trainer di mana-mana. Punya mentalitas. Kepengen saya bisa berkontribusi selagi saya bisa. Saya ingin tunjukkan kapasitas saya lebih daripada yang orang tahu. Sehingga saya bisa berbuat itu. Dan saya banyak hal yang lain. Itu pengalaman-pengalaman ketika saya masih ada. Bisa melakukan kesempatan itu. Saudara punya pengalaman hari ini. Saudara bisa bangga menceritakan apa yang sudah saudara lakukan. Di rumah, di gereja, di mana saja. Yuk, penutup saya, bangsa ini merdeka karena ada pahlawan yang rela berkorban. Kerajaan Allah akan maju karena ada orang percaya yang siap menjadi pembuat sejarah. Mari kita ucapkan ini. 1, 2, 3. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pembuat sejarah. Saya akan hidup dengan mentalitas pembuat sejarah, bukan penonton atau penikmat. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Kita angkat lagu pujian doa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan. Sekali lagi bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita satukan hati. Ibu Mariati akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami boleh mau belajar Tuhan untuk boleh menjadi Tuhan pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Jadikan setiap kami Tuhan boleh menjadi pembuat sejarah Tuhan di gereja kami khususnya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Roh Kudus untuk boleh kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku Tuhan, menjadi pengerja-pengerja-Mu Tuhan, menjadi pembuat sejarah Tuhan di dalam gereja kami khususnya. Satukan tali kasih kami Tuhan, untuk boleh kami Tuhan boleh mempersatukan Tuhan, gereja kami Tuhan boleh menjadi gereja yang berdampak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Roh Kudus mampukan setiap hati-hati kami siang hari ini Tuhan, terus boleh Engkau lembutkan hati setiap kami Tuhan, biar kami boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami. Apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, talenta yang Engkau berikan kepada kami, biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terus mampukan setiap kami ya Roh Kudus boleh menjadi Tuhan kekuatan iman percaya kami Tuhan. Tambah-tambahkan terus Tuhan iman percaya kami kepadamu, sehingga kami boleh Tuhan berguna di dalam gereja ini, di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami khususnya Tuhan. Pakai setiap kami, hati kami untuk boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siang hari ini Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan. Biarlah Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa, lebih heran Tuhan. Berikan kekuatan
Tambahkan terus Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Berkati Tuhan di dalam pelayanannya, berkati Tuhan apapun yang dilakukannya, kami percaya buat berhasil di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya Tuhan berikan kesehatan yang sempurna buat Bapak Gembala kami. Sehingga Tuhan Bapak Gembala kami terus Tuhan boleh memiliki hati yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, khususnya mengembalakan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati anaknya, berkati istrinya, berkati cucunya Tuhan. Jadikan keluarga yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Engkau memberkati seluruh Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, siang hari ini setiap kami yang datang, boleh diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.